Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam, pemirsa mendapat kepercayaan dari masyarakat seorang guru yang nyambi menjadi kenek dan sopir angkot di Garut, Jawa Barat mendaftarkan diri kembali ke panitia pemilihan calon kepala desa. Calon kepala desa petahana ini menegaskan prioritas programnya yang fokus pada pemulihan ekonomi. Adalah Dedi Suryadi, warga kampung Situgede, Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Rabu siang mendatangi kantor desa untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa. Meski berlatar profesi sebagai guru yang juga menyambi sebagai kenek dan sopir angkutan kota, pria kelahiran tahun 75 itu percaya diri dan optimis maju dalam kancah pemilihan kepala desa serentak yang akan digelar 8 Juni 2021 mendatang. Sejak tahun 1998, Dedi bekerja sebagai seorang guru honorer di salah satu madrasah di Kecamatan Karangpawitan. Penghasilannya yang pas-pasan kala itu membuat ia harus menyambi sebagai kenek dan pengemudi angkutan kota selama lebih dari 5 tahun. Meski demikian, Dedi telah menuntaskan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Negeri Bandung. Jadi saya dulu pernah ngajar jadi guru honorer. Sementara kan hasil dari guru honorer saya rasa tidak cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Maka saya nyambi jadi kenek, bahkan saya pernah jadi kenek angkot, kemudian naik level jadi supir angkot gitu. Pemulihan ekonomi di tengah pandemi adalah fokus program kerja Dedi jika kelak terpilih sebagai kepala desa. Dari Garut, kontributor Nusantara TV, Sumantri melaporkan. Dan untuk mengetahui kiprah kepala desa petahana yang juga guru yang sekaligus nyambi menjadi sopir angkot yang kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa ini, kita telah terhubung melalui via telepon dengan Kang Dedi Suryadi. Halo, selamat malam Kang Dedi. Selamat malam Mas Adi. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Baik, Kang Dedi bisa diceritakan mungkin kehidupan Kang Dedi ini sejak tahun 1998 nih saat memulai karir sebagai guru ini dan khususnya hingga saat ini seperti apa ini? Singkat saja, Kang Dedi. Ya, 98 saya selesai kuliah dari IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya pulang ke kampung dan saya mendapat tawaran dari salah satu pimpinan pesantren di Kecamatan Karangpawitan untuk mengajar di salah satu pesantren tersebut. Mereka menawarkan dengan saya posisi guru tersebut dengan ya tanpa imbalan lah, dan alhamdulillah saya terima dengan niatan ingin mengamalkan ilmu yang saya miliki. Ya, saya terima dan terus di awal-awal saya tidak mendapatkan kesulitan karena saya masih seorang posisi sebagai belum menikah pada waktu itu. Tapi di tahun 2002 saya masih sama menjabat sebagai guru madrasah tersebut. Baru saya menikah dan saya mendapatkan kesulitan ekonomi pada waktu itu. Saya sering pada waktu itu makan dengan tidak ada lauknya, saya sering makan dengan garam gitu ya. Sudah sering saya lakukan dan saya terbiasa. Makanya di tahun 2003 saya memutuskan dan menghilangkan rasa malu karena ikut ayah saya yang berprofesi sebagai supir angkot. Saya ikut kerja gitu sebagai kernet angkot gitu jurusan Cibatu Garut pada waktu itu. 2 tahun saya menjadi kernet angkot, saya naik level jadi supir angkot, hampir 3 tahun lah kurang lebih pada waktu itu. Itu mungkin pengalaman yang saya rasakan. Tapi alhamdulillah tahun 2007 ke sini karena banyak jamaah yang meminta saya untuk berhenti dan cari pekerjaan lain. Saya pada waktu itu beralih profesi jadi jualan ini, sambil ngajar, sambil jualan susu murni gitu ya. Sampai berlangsung sampai tahun 2015 pada waktu itu. Itu mungkin yang informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, Kang Dedi bisa juga diceritakan nih, apa sih yang membuat tergerak untuk mencalonkan diri dalam Pilkades? Nah, sebelumnya juga kan pernah pada tahun 2016 lalu ini, awalnya seperti apa ini? Ya, sejak 98 sampai 2015 saya berprofesi sebagai guru madrasah. Selain itu saya juga aktif di masyarakat. Saya karena latar belakang pendidikan saya sebagai di Fakultas Dakwah jurusan komunikasi, saya sering mengisi banyak pengajian ya. Saya ngisi banyak pengajian, saya ada jamaah gitu ya. Selain itu saya juga
Alhamdulillah kita membantu dengan sebisa mungkin yang saya tahu, memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan. Ada yang sakit, kita tolong dibantu ke rumah sakit gitu ya. Pada waktu itu banyak yang minta, saya antar gitu ya. Dan itu saya lakukan sejak lama ketika saya menjabat sebagai guru di madrasah tersebut di kampung halaman saya gitu. Dan pengalaman itu berbuah manis di tahun 2015 gitu. 2015 ada pencalonan kepala desa, saya didorong oleh warga untuk mencalonkan kepala desa di kampung saya gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan amanah untuk menjadi kepala desa Situgede tahun 2015 itu. Gitu. Baik, untuk program sebelumnya ini menjadi kepala desa, apa sih yang bisa diunggulkan, Pak Dedi, sehingga perlu dilanjutkan kembali? Nah, di tahun 2015 kemarin kita sudah ada visi yang sudah kita buat, yaitu Situgede menuju desa Situgede yang bermartabat, religius, dan sejahtera. Dan visi tersebut sudah kita jabarkan dalam program kerja dan sudah kita lakukan prosesnya untuk Situgede bermartabat dan juga Situgede religius sudah kita lakukan. Nah di tahun 2020 itu tahun pencapaian Situgede sejahtera, karena visi kami menuju desa Situgede yang bermartabat, religius, dan sejahtera. Kebetulan di tahun 2020 ini untuk tahun pencapaian Situgede sejahtera kita mengalami musibah pandemi ini. Musibah pandemi sehingga program ini tidak bisa berjalan lancar lah, karena ada anggaran desa banyak dialihkan untuk kegiatan penanggulangan COVID gitu. Di antaranya ada BLTDD, kemudian ada pengadaan alat kesehatan untuk COVID. Maka ini mengganggu program kerja yang sudah kita rencanakan di awal. Maka di tahun ini kita memprogramkan kembali untuk program Situgede sejahtera ke depan, insya Allah. Baik, dan tentunya harapan Anda menjadi pemimpin lagi dan tentunya mewakili suara masyarakat dan tentunya merubah kondisi masyarakat yang lebih baik dan khususnya ketika masa pandemi. Semoga bisa terwujud, Kang Dedi. Selamat malam, Kang Dedi. Terima kasih atas kesempatan berbincang malam hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Sampai jumpa lagi, Kang Dedi. Terima kasih. Terima kasih.